Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Anta ta'lamu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin pengurus Langgar Al-Muhajirin yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak RT, teman-teman dari pejuang subuh yang alhamdulillah pada pagi ini subuh keliling jadwalnya kita di lingkungan RT 19 ini, khususnya jemaah di Langgar Muhajirin, kebagian waktu untuk bisa subuh berjamaah bersama atau subuh berjemaah di Langgar ini. Dan semoga apa yang mereka programkan, yang menjadi visi dan misi mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka semua, dan kita semua juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah, khususnya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan keistiqomahan ini kita yang hadir dalam salat subuh insyaallah diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap usia kita, setiap hari kita, setiap waktu-waktu kita. Karena terkhusus ya, pagi ini kita memasuki 1 Rajab ya. 1 Rajab, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya bulan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekhususan dari bulan ini di dalam Al-Qur'an. Surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya di dalam bulan itu ada 12 bulan. Jumlah bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Saya baca tafsir kenapa ayat ini diturunkan, karena ada sekelompok kafir yang mengingkari dan menambah jumlah bulan dan membuat nama-nama bulan baru. Maka turun ayat ini dengan menyatakan bahwa di sisi Allah hanya 12 bulan tersebut. Ya. Semenjak diciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Nah, kekhususan 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menandakan ada keistimewaan tersendiri dari 4 bulan tersebut. Apa itu 4 bulan? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Kedua Dzulhijjah. Ketiga Muharram. Yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yakni bulan yang hari ini kita masuk kepada bulan tersebut. Dan insyaallah Allah berkahi kita pada bulan ini, dan Allah berkahi kita juga pada bulan Sya'ban akan datang, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan sehingga kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'alal qiyam was-shiyam wa tilawatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman dari Perjuang Subuh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bingung juga mau nyampain materi apa ya. Sebetulnya kami di setiap, sebagaimana disebutkan Ketua Langgar tadi, setiap subuh minggu itu ta'lim juga ya di sini dengan kajian fikih. Alhamdulillah sekarang sudah masuk bab salat. Ya. Dan kebetulan kita membahas salat tapi secara fikih, maka insyaallah
Pada kesempatan ini kita membahas apa yang berkaitan dengan salat, khususnya salat subuh dan segala macam yang berkaitan dengannya. Berdasarkan kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yad, dan seterusnya. Yang saya tekankan di sini adalah kata wal fajri. Wal fajri ini waw dalam kaedah bahasa atau dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan waw qasam. Waw qasam itu waw untuk bersumpah. Mungkin kita sering dengar orang ngomong wallahi, wallahi, tallahi, billahi. Ini huruf untuk bersumpah. Dalam Islam enggak ada sumpah pocong ya. Sumpah apa lagi itu? Sumpah serapah itu ngomong yang enggak enak ya. Maksudnya orang bersumpah demi apa gitu. Nah, dalam Islam diakui sumpah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mengikuti dan mentauladani para sholihin, mereka tidak mau sembarangan mengeluarkan kata sumpah. Ya, kecuali memang diminta saksi, menjadi saksi dalam sebuah kasus dan sebagainya macamnya, baru mereka diminta menjadi sumpah supaya bersumpah supaya apa yang mereka saksikan itu, yang mereka sampaikan menjadi sebuah saksi dalam sebuah kasus itu benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tapi kalau budaya Mesir lain lagi ya. Ada sebagian daerah Arab mereka sering ngomong wallahi, 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 tapi niatnya bukan sumpah. Cuma sekedar taukid atau menguatkan pembicaraan mereka. Bukan niatnya sumpah. Ya. Misalnya saya ini sudah makan, andai bertamu ya, makanlah, saya sudah makan tadi, makanlah dikit ya. Wallahi saya sudah makan. Maksudnya bukan sumpah, tapi niatnya adalah mengukuhkan bahwa dia itu sudah benar-benar sudah makan. Nah, di dalam Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari kita boleh juga bersumpah dengan lafaz itu dengan niatnya. Ya. Dalam Al-Quran, Allah sering sekali bersumpah dengan menggunakan huruf qasam ini, huruf sumpah. Wallahi. Ada waw dan lafaz setelahnya itu menggunakan kata baris harokat kasroh atau baris bawah. Ini salah satu ciri bahwa waw itu waw qasam. Kalau wallahu berarti bukan sumpah ya. Apalagi wallaha, enggak ada biasanya. Ada tu wallah, wallahi, demi Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Fajr tadi wal fajri, banyak ada wal asri, wad duha, wal laili idza saja, was samai wat tariq, an-najmu enggak lagi, dan lain sebagainya. Nah, wal fajri itu Allah bersumpah demi waktu fajar. Apa waktu fajar itu? Ya waktu subuh. Ya. Waktu mulai terbitnya fajar, ditandai dengan adanya syafa atau cahaya merah. Tapi ada yang kidib, ada yang sidik yang kita pelajari kemarin Pak ya. Yang kidib ada emang cahaya merah, tapi enggak lama hilang. Itu biasanya jam-jam 3-an. Setelah itu hilang, muncul lagi. Yang kedua ini baru yang benar. Yang benar-benar disebut dengan syafaqul ahmar. Ya. Nah, wal fajri kata Allah berfirman demi waktu fajar. Menurut mufassirin, ketika Allah bersumpah, ini menandakan ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ketahui di dalam waktu tersebut. Kalau tentang waktu, wal asri tentang masa, berarti kita harus mengetahui betapa pentingnya waktu. Wattini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, kita ketahui betapa banyaknya manfaat buah tin dan buah zaitun. Wadduha, demi waktu duha juga betapa pentingnya waktu duha. Begitu juga wal fajri, demi waktu fajar, betapa penting dan luar biasanya waktu yang ada dalam waktu fajar ini. Seberapa pentingnya waktu fajar ini? Ya, banyak sekali.
Kalau kita berbicara masalah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sama-sama kita ketahui barangkali hadisnya populer ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar. Menurut ulama maksudnya adalah salat sunnah qabliyah subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi orang yang melaksanakan salat sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh, atau kita sebut dengan salat sunnah fajar. 2 rakaat aja. Ya. Maka kita memperoleh dunia dan seisinya yang lebih berharga malah dari itu. Kenapa hal ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya? Karena memang dunia, hadirin, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada harganya sama sekali. Sehingga salat yang hanya 2 rakaat, yang enggak sampai 5 menit, 2 menit enggak nyampe, yang buru-buru semenit cepat terkejar. Ya, itu lebih baik daripada dunia kita. Kita punya mobil, punya motor, punya rumah, punya saham sana sini, ya, punya usaha, punya uang banyak, punya itu, punya ini, punya gelar, ya, punya pangkat dan jabatan. Semuanya kita punya, itu enggak ada harganya jika dibandingkan dengan 2 rakaat yang kita laksanakan. Percuma mereka yang punya jabatan tinggi, mereka yang punya gelar betaret, profesor, doktor, insinyur, ki haji, banyak pula ujung-ujungnya. Tapi enggak salat subuh jamaah. Tapi enggak salat sunnah 2 rakaat. Percuma. Karena mereka cuma punya dunia, sementara kita yang melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat itu punya dunia dan seisinya. Lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari apa yang mereka miliki daripada jabatan-jabatan tersebut. Lebih baik daripada apa yang mereka miliki dari dunia-dunia tersebut. Saham-saham, harta dan lain sebagainya. Karena dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apa kata Allah? Kata Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, hadis qudsi kalau enggak salah. Kalaulah dunia itu lebih berharga daripada sayap nyamuk aja, maka tidak akan pernah aku berikan kepada orang kafir itu minuman walau 1 tetes saja. Ya, kalau dunia itu berharga seharganya sayap nyamuk di sisi kita, kira-kira ada enggak harga sayap nyamuk? Kita ngumpul sayap nyamuk dijual apa duit enggak kira-kira? Ada enggak enak beli? Oh, kata seharga itu aja di sisi kita. Mungkin bisalah dikumpul-kumpul ya, untuk koleksi. Mungkin bisa seharga itu. Tapi enggak berharga amat lah gitu ya. Nah, kalau sampai seharga itu aja si Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi Allah dunia ini, maka orang kafir, orang yang enggak nyembah Allah Subhanahu wa taala enggak akan diberi bagian dari minum walau 1 tetes. Makanya dunia itu tidak ada harganya sama sekali. Makanya juga ini salat subuh, sunnah subuh yang 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia. Wah, kata. Ya, semoga kita yang melaksanakan salat subuh, ya, jangan sampai ketinggalan 2 rakaat ini, karena istimewa sekali. Ya. Kita boleh kurang harta, atau boleh enggak punya pangkat, boleh saja enggak punya gelar, tapi yang ini jangan sampai ketinggalan. Andaikan ketiduran, andaikan ketinggalan, keburu, bahkan masbuk salat kita, ya, maka ulama fikih mengajarkan kita boleh melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh yang tertinggal tadi ba'daha, setelahnya. Karena salat ini disebut salat ada malah. Salat sunnah ada, bukan qadha, yang bisa kita laksanakan. Karena masih di dalam waktunya salat subuh. Itu boleh, ya.
Begitu juga sholat zuhur misalnya. Kita telat untuk ikut jamaah malah masbuk. Nah, selesai sholat zuhur, laksanakan sholat ba'diyah dulu, baru sholat sunnah qabliyah. Itu boleh. Ya. Hatta di waktu haram seperti sekarang. Kita bahas kemarin, ini adalah waktu yang diharamkan beberapa sholat sunnah. Tetapi tidak semua sholat sunnah itu haram hukumnya. Sebagian saja. Sholat sunnah yang sebabnya diakhirkan itu haram. Tapi kalau sholat sunnah yang sebabnya didahulukan itu boleh. Wakada. Teman-teman hadirin rahimakumullah. Jadi sholat sunnah subuh ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, barangkali apa yang saya sampaikan ini sudah tidak aneh lagi dari para pejuang subuh ya. Karena mereka barangkali singgah ke subuh ini, Ustadz itu nyampaikan itu juga lah hafal semua hadisnya kayaknya. Ayat-ayatnya sudah hafal semua. Ya, banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan ketika melaksanakan sholat subuh, terutama berjamaah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Man shallal subhi jama'atan fahuwa fi dhimmillah. Ya, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada di dalam dhimmillah. Apa dhimmillah itu? Jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan apa? Jaminan hidup di dunianya, jaminan hidup di akhiratnya. Kita barangkali sibuk ngurus BPJS ya. Sibuk ngurus jaminan itu, jaminan ini. Jaminan kesehatan, jaminan setelah pensiun, jaminan hal yang lain-lain. Tetapi kita lupa, kita punya penjamin yang menjamin seluruh manusia, bahkan apa yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita percaya, kita merasa aman. Kalau sakit ada BPJS nunggu, tidak repot-repot lagi nak bayar. Kalau ini, kalau itu, merasa aman. Tapi tidakkah kita merasa lebih aman ketika kita berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala? Maka upaya kita setiap hari kita mendapat jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah dari malapetaka yang menimpa kita setiap harinya. Jaminan Allah dari berbagai macam penyakit yang akan mendatangi kita setiap harinya. Jaminan Allah terhadap rizki-rizki kita. Jaminan Allah terhadap keluarga kita. Jaminan Allah terhadap semua beban hidup kita. Semua masalah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu kita laksanakan, kita atasi. Ya. Dengan syarat kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya. Dan juga orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah disebutkan ini adalah tanda-tanda daripada kemenangannya kaum muslimin. Dulu ada tentara Mesir dialog sama Yahudi. Ketika itu, karena berdasarkan hadis Nabi itu ada yang mengatakan kami akan mengejar mereka sampai di balik-balik batu dan balik-balik pohon. Akan memukul mundur mereka semua. Karena memang Yahudi lan tarada angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita ini sama Yahudi tidak akan pernah tenang. Sama Nasrani enggak akan pernah tenang. Kita akan diganggu terus. Kita akan diajak terus sampai kita memasuki millah mereka, agama mereka, budaya mereka, kehidupan mereka. Ya. Maka kita enggak akan tenang ya, sampai kita ngikutin mereka. Atau kalau enggak, kita bisa memukul mundur mereka. Kita bisa mengalahkan mereka. Nah, ini bakal terjadi memang suatu saat nanti. Kata tentara Mesir waktu itu apa? Kami akan pukul mundur kalian semua. Apa kata orang Nasrani ini? Kalian gak akan bisa melakukan hal itu semua sampai suatu saat kalau sholat subuh di masjid-masjid kalian sama seperti sholat Jumat. Artinya ramainya. Ini tim sholat subuh. Suling ya. Sholat subuh keliling. Ini sebuah pergerakan yang mana nanti akan mengumpulkan jamaah
kaum muslimin khususnya di salat subuh seperti perkumpulan ketika kita semua melaksanakan salat Jumat. Ini menandakan kalau sudah seperti itu kita akan mampu menaklukkan, mengalahkan dan awal daripada kemenangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dari kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan daripada orang-orang yang tertindas. Allah memberikan perlindungan kepada pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin. Allah memberi perlindungan kepada kita seluruh kaum muslimin daripada tipu daya kaum Nasrani dan Yahudi. Semoga Allah lindungan anak cucu kita seterusnya sampai hari kiamat daripada ajakan-ajakan yang menyesatkan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini juga tanda-tanda kiamat udah dekat nih. Ya. Ini udah mulai banyak ini. Udah nyampe 40 bang. 40 berarti jumlah sholat Jumat. Ya. Jumlah jamaah sholat Jumat berapa? Coba itu. Mungkin ini di musola ya. Bagaimana di masjid? Kita tengok di masjid sebagian alhamdulillah ya, sudah lebih dari 40. Ada yang 2 shaf, bahkan ada yang 3 shaf. Tapi ini di kota. Ini di kota. Barangkali coba kita usulan saya ya, bagi jamaah subuh keliling sesekali keluar kota. Maksudnya ke dusun-dusun. Justru di dusun sekarang, saya orang dusun ya. Baru pulang ke dusun kemarin. Salat subuh jamaah. Hanya 3 orang paling banyak. Adalah datuk-datuk, wak-wak, nenek-nenek di belakang. Pemudanya kemana? Tidur. Malamnya begadang. Main domino. Ya, main domino. Bahkan enggak sekadar itu, berjudi segala macam. Ini yang perlu kita juga perhatikan. Kalau bisa, lakukan hal itu. Ya. Ini sebetulnya bukan tugas daripada mereka yang punya komunitas dalam pejuang subuh, tapi adalah kita semua. Ya. Maka ulama-ulama kita yang sudah perhatian dengan hal ini, alhamdulillah, ya, mereka sudah mengirimkan. Kadang malah mereka sendiri daripada guru-guru kita kayak Ustaz Abdul Somad sudah ke kampung-kampung melakukan dakwah, ya, mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Ini bahkan lebih parahnya, mereka tidak mementingkan sholat lagi. Ini yang luar biasa. Bagaimana dengan kalau kita kedahuluan semacam misionaris seperti itu, orang-orang yang punya misi mengkristenkan kaum muslimin, ini lebih parah daripada itu. Bukan sekedar meninggalkan sholat subuh, bukan sekedar meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban mereka, tapi bisa jadi mereka akan meninggalkan agama-agama mereka. Wal'iyadu billah. Ya. Maka kalau kita bisa, ya, usahakan juga kita keliling kampung untuk para pejuang subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Kemudian di subuh hari ini juga Allah tuh secara khusus mendoakan daripada umat-umatnya di setiap pagi mereka. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umatku di setiap pagi mereka. Kenapa? Karena pagi, subuh khususnya, ini adalah waktu yang istimewa. Ada beberapa waktu istimewa yang perlu kita jaga sebetulnya ya. Apa itu? Waktu setelah sholat subuh sampai waktu syuruk. Kemudian waktu setelah menjelang maghrib. Kemudian waktu di antara maghrib dan isya. Misalnya maghrib dan isya. Al-kunuz min al-kanzu min kunuzillah, yaitu ma bainal isya'ain. Harta karun yang paling berharga kata Nabi itu adalah waktu di antara maghrib dan isya yang perlu kita jaga. Maka bagaimana upaya kita menghidup waktu ini? Ya, saya sering ceritakan bagaimana kalau para solihin itu
Mereka menghidupkan waktu-waktu di antara maghrib dan isya itu dengan ibadah, baca Al-Qur'an, mengikuti majelis ta'lim, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Sehingga menghindari urusan-urusan duniawi di waktu ini. Begitu juga dengan waktu di antara subuh sampai dengan waktu syuruk. Kalau bisa jangan dulu bahas duniawi di sini. Kalau bisa jangan dulu bahas duniawi di waktu ini. Karena ini waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama memang waktu ini waktu dibagikan rizki kita. Baik rizki zahir maupun rizki batin kita. Rizki zahir artinya keuangan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya macamnya. Waktu rizki batin ya kesehatan. Kemudian kejiwaan kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ini perlu kita jaga. Dan Nabi ketika mengutus para pasukannya itu juga fi bukur. Di waktu pagi seperti ini. Dan ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang doa tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Beliau ini adalah seorang tajir. Orang tajir maksudnya pedagang. Dan beliau sukses dalam dagangannya, menjadi orang kaya raya dan dermawan setelahnya, itu karena beliau memakmurkan waktu bukur ini. Maka insyaallah yang hadir para pejuang subuh ini calon-calon orang kaya. Orang dermawan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu fuqara wal masakin, membantu rumah-rumah tahfiz, membantu pondok-pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam dan lain sebagainya. Karena mereka memakmurkan waktu ini. Ini jadwal sekali seminggu ya atau setiap hari? Sekali seminggu ya. Nah, ini. Maka luar biasa ya. Alhamdulillah kita insyaallah yang ada di sini juga kalau enggak kaya zahir kaya batin lah minimal. Kalau enggak kaya secara material, secara hati kita kaya insyaallah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Salathu nafarin yudhilluhumullahu tahta zilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan, 3 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hari kiamat nanti, khususnya ketika di padang mahsyar, kita butuh sekali naungan atau perlindungan, tempat berteduh. Karena panasnya matahari dikiaskan dalam hadis itu apa? 1 jengkal di atas kepala. Ada yang mengatakan maknanya itu saking panasnya. Tapi ada yang menafsirkan hadis ini dengan benar-benar di atas jengkal. Di atas kepala kita 1 jengkal. Tapi saya lebih cenderung maknanya itu saking panasnya tuh kayak matahari di atas jengkal, di atas kepala 1 jengkal. Saking panasnya, coba. Kita di dunia aja, matahari entah di mana-mana, panasnya luar biasa. Kita butuh tempat berteduh. Kita butuh tempat bernaung yang rindang, yang sejuk, yang adem. Bagaimana di akhirat? Butuh nian, kata orang Jambi. Butuh sekali, sangat-sangat butuh. Maka di mana lagi minta pernaungan, minta naungan, minta cari payung enggak ada, cari pohon mana ada pohon-pohon rindang zaman itu. Bangunan-bangunan sudah diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar berkumpul manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, enggak terhitung berapa jumlahnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka panasnya luar biasa, keringat mencucur, bahkan keringat tuh mengalir udah kayak banjir aja. Maka kita butuh naungan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa bernaung di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ada 3 golongan. Dalam hadis yang lain ada 7 golongan.
Tapi saya ngambil hadis yang 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama, mereka disebutkan dalam hadis itu apa? Al-mutawaddi' fil makarih. Mereka yang berwudu di waktu-waktu yang tidak disenangi. Artinya di waktu yang lagi enak tidur, bangun wudu. Lagi dingin-dinginnya habis hujan, kita wudu. Lagi nyaman-nyamannya berselimut, ya, enaknya tidur, kita bangun wudu, ya. Dan di waktu-waktu yang kita nggak sukai, apalagi di waktu ini wuduk secara umum ya, maksudnya nggak mesti untuk sholat. Ada orang soleh yang senantiasa dawamul wudu, menjaga wuduknya. Maka kita tuh kadang menyepelekan hal ini ya. Batal wudu tuh malas nak wudu lagi. Nah, malas itu kalau kita paksakan, ini salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan Nabi ketika wudu batal wudu lagi. Baik untuk sholat maupun enggak. Karena wudu dapat menjaga kita dari berbagai macam gangguan. Insya Allah dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang membahayakan yang bisa mendatangi kita setiap waktunya. Maka berwudu fil makarih. Ketika hati ini mulai malas-malasan nak wudu, kita bisa memaksakan diri untuk wudu, tetap berwudu, dan tetap berwudu, maka insya Allah kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mashi ilal masjid fi zulam. Orang yang berjalan ke masjid di waktu yang gelap. Waktu subuh ini. Yang berangkat subuh bukan jam 6 pagi. Ya. Berangkat subuh minimal itu jam berapa sekarang? 4:30. Subuh jam berapa tuh? 4:58. Orang azan. Minimal masih gelap. Nah, kalau bisa sebelum azan sudah berangkat. Ini pejuang subuh yang setiap minggunya pergi ke masjid-masjid ke musola. Ini berangkat jam 4 Pak ya. Berangkat jam paling lambat yang 4:30. Tergantung waktu subuhnya. Kalau jauh, lebih jauh waktunya. Nah, insya Allah mereka semua dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Allah Subhanahu. Dan ini cobaan yang luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan hanya orang yang betul-betul ada iman dalam hatinya bisa melaksanakan hal ini. Kalau orang munafik itu paling berat untuk melaksanakan sholat ini. Meskipun mereka mengharap pujian manusia. Meskipun mereka hanya menutupi keburukan-keburukan mereka. Mereka akan merasa berat dan sering ketinggalan sholat subuh. Orang munafik dia sholat isya, dia sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar. Tapi giliran subuh kadang sholat, kadang enggak dia. Itu orang munafik. Ya. Maka al-mashi fil masajid adalah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada cobaan, ada ujian, ya, khususnya motivasi bagi teman-teman pejuang subuh yang keliling, ketika ada panggilan dari ketua, ada ketuanya, ya, ada pengurusnya, ada natif subuh ini kita di masjid Langgar Al-Muhajirin, subuh jamaah keliling. Maka kalau ada sesuatu yang menghalangi kita untuk pergi, kita tetap memaksakan diri untuk pergi. Di situ ada yang istimewa bagi kita. Istimewanya bagaimana? Artinya ketika kita ada pilihan, saya harus pagi-pagi ini harus ke pasar, harus belanja, misalnya ya, untuk toko misalnya. Tapi kita lebih mementingkan urusan subuh keliling ini. Maka insya Allah, pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita karena lebih memilih subuh keliling. Yang kedua, ya, kenapa? Allah ampuni dosa-dosa kita, dosanya sudah habis, Allah angkat derajatnya. Ini berasalkan dari kisah para solihin. Ya, sering guru kami menceritakan apa? Dulu ada orang tua, dia berangkat sholat subuh ke masjid di waktu zulam, di waktu gelap. Ya. Ketika mau ke masjid, jalan agak jauh, jalan licin, jalan buruk, licin. Sampai di suatu kayak kubangan gitu, beliau
itu jatuh. Jatuh ya. Tapi waktu perginya bukan waktu orang azan ya. Jauh sebelum waktu azan dia pergi. Jadi jatuh di situ. Balik ke rumahnya, ganti baju, ganti pakaian, bersih-bersih, pergi lagi. Nyampe di kubangan lah itu lagi, jatuh lagi. Balik lagi beliau. Sampai ketiga kali, akhirnya ada budak kecil, anak kecil. Ditanya, "Tuk, mau kemana, Tuk?" "Ke masjid," gitu. "Ah, sini saya pandu, Tuk. Saya Saya gendeng, saya bantu begitu." Diiringi, diantar sampai ke masjid. Ditanya, "Kamu ini anak siapa?" Katanya, saya ini anak iblis. Saya ini anaknya syaitan. Saya ini anaknya jin." Loh, kalau anak jin bukannya menggoda manusia tugasnya? Bukannya melarang manusia ke masjid, kok engkau malah membantu saya ke masjid? Iya tuh, Datuk tadi jatuh gara-gara saya. Saya yang dorong Datuk masuk ke kubangan itu. Ya. Saya yang buat Datuk jatuh berkali-kali itu saya. Datuk jatuh pertama, Datuk balik ke rumah terus ke masjid lagi, Allah ampuni dosa-dosa Datuk. Datuk jatuh lagi kedua kalinya, bersih lagi, balik ke rumah, ke masjid lagi, Allah angkat derajat Datuk. Nah, maka yang ketiga kalinya saya antar, tidak mau saya jatuhin lagi. Saya takut Datuk tuh wafat dalam keadaan husnul khotimah, diangkat derajatnya, hilang semua dosa-dosanya, ya. Itu dapat semua kebaikan sama Datuk. Tugas kami apa? Gagal. Ya. Ya, maka mereka para syaitan, para iblis yang menggoda manusia, yang mengganggu manusia, yang membuat manusia itu terhalang dari berbagai macam kebaikan mereka, itu tugas-tugas mereka dilakukan dengan berbagai cara. Maka kalau kita sanggup untuk melawan itu semua, maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ya, kita istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mungkin bisa kita gali satu persatu mengenai keistimewaan sholat subuh. Ya, selintas saya sampaikan, dapat mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin, khususnya bagi diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita. Bisa jadi dapat naungannya Allah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dijauhkan dari sifat kemunafikan, ya. Diberi cahaya di hari kiamat. Kemudian pahalanya itu orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan menghidupkan malam setengah malam. Ya, malam setengah malam digunakan untuk ibadah terus. Nah, bagi yang laksanakan sholat subuh berjamaah full, satu malam penuh pahalanya itu. Ya, diibaratkan melaksanakan qiyam, mulail, atau menghidupkan malam-malam dengan ibadah semalam suntuk. Itu bagi yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sehingga kita bisa dengan mudahnya untuk bersedekah, membantu fuqara wal masakin, dan semoga kita semua senantiasa bisa bersatu seperti ini, mengikuti kajian majelis ta'lim, solat berjamaah. Begitu juga semoga kita semua akhir hayat hidup kita menjadi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita di dalam surga berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabiyyin, para syuhada, para salihin, para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
رب فانفعنا ببركتهم وارنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وآفاتهم من الفتن اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارزقنا كمال المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih oleh PDI kepada ibu sekalian, lebih khusus sahabat kami Jual Subuh yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas giat kita untuk subuh ini dan tetap berlanjut dimanapun di musola. Nah ini musola ini bukan masjid, tapi musola kecil. Tapi alhamdulillah istiqomah untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Subuh besok justru kita ada kebiasaan kita adalah ta'lim sama beliau juga pada sholat subuh. Suruh hari ini jam berapa nih? Kita masuk suruh, habis suruh kita mau sebentar ya, sekitar ngopi, minum sebentar, kita bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita di sini. Terima kasih, kami mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.